Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan mengenai penggunaan Mendeley sebagai salah satu aplikasi yang dapat mengelola referensi atau daftar pustaka. Seperti kita ketahui bersama, teman-teman, pengelolaan daftar pustaka ini ketika dilakukan secara manual tentu ada banyak kendala ya. Salah satunya mungkin adalah penyesuaian penulisan dengan style-style yang diminta oleh jurnal ya. Oke, nah ketika kita menggunakan Mendeley, maka tentu proses-proses itu akan dilakukan secara otomatis. Jadi nanti teman-teman hanya mengupload file PDF jurnal yang mau disitasi, lalu kemudian Mendeley akan mengelola itu, memberikan kita rujukan untuk citasinya, dan nanti juga memberikan secara otomatis daftar pustakanya dengan disusun berdasarkan style yang kita tentukan. Oke, baik teman-teman, ini adalah tampilan Mendeley Desktop ya. Ketika teman-teman sudah berhasil menginstal aplikasinya, tapi bagi teman-teman yang belum menginstal aplikasinya, boleh langsung ke browsernya saja ya. Bisa dituliskan Mendeley Desktop Download atau download ya Mendeley Desktop. Nah, sekedar informasi teman-teman, untuk Mendeley ini ada dua ya, ada Mendeley Reference Manager dan ada Mendeley Desktop. Nah, untuk kesempatan kita kali ini saya merekomendasikan mendownload Mendeley Desktop dulu ya, yang ini, yang kedua ini. Oke, supaya apalagi namanya sesi kali ini bisa lebih relevan ya, dan lebih mudah untuk di tahap awal. Oke, baik. Nah, ketika teman-teman sudah mendownload, nanti teman-teman silahkan diinstal, klik next saja hingga finish. Nah, ketika sudah muncul teman-teman, ini tentu tahap pertama yang akan kita lakukan adalah membuat akun dulu. Boleh silahkan diklik register. Nanti teman-teman akan diarahkan ke website Mendeley. Ini saya sign out dulu. Oke, nanti nanti teman-teman ketika ini ya, nanti silakan memasukkan emailnya. Silakan memasukkan email yang mau digunakan. Saya coba pakai email ini. Oke, lalu kemudian silakan di continue teman-teman. Nah, silakan diisi isian yang diminta ya. Misalkan di sini given name-nya latihan Mendeley. Oke, silakan dibuat password dengan ketentuan yang ada di sini. Silakan dibuat teman-teman ya. Lalu kemudian boleh klik register. Nanti akan diarahkan ke sini, klik continue hingga teman-teman masuk nanti ke halaman awal Mendeley seperti ini. Nah, ketika sudah sampai ke halaman ini, berarti akun teman-teman ini sudah ada dan boleh dipakai untuk login di sini. Ya, oke teman-teman, ketika sudah berhasil membuat akun mengikuti langkah-langkah yang tadi, maka silakan buka aplikasi Mendeley Desktop-nya, lalu kemudian silakan masukkan email dan password yang sudah dituliskan tadi ya. Tadi kebetulan saya pada saat register emailnya ini ya agak kurang 1 karakter, tapi ternyata masih diterima oleh Mendeley karena ini sebenarnya fungsi email di sini semacam username gitu ya. Jadi silakan diisi emailnya, lalu kemudian masukkan passwordnya. Lalu kemudian silakan teman-teman klik sign in. Nanti akan muncul halaman awal dari Mendeley yang bisa kita lihat ya. Oke, ini ya. Nah, baik teman-teman, di sini adalah layar utama dari Mendeley ini. Jadi di sini ada dokumen, nanti isinya adalah file-file yang teman-teman masukkan. Nah, baik, saya ambil contoh, saya coba mendownload 2 jurnal dulu.
Oke, masuk ke Scholar ya, atau ke sini. Nah, misalkan saya ingin mencari referensi terkait dengan machine learning. Oke, teman-teman, di Science Direct ya, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ada file-file jurnal yang bisa kita download dan ada juga yang tidak bisa di-download ya. Ini contoh misalkan yang bisa di-download ini yang ada ininya ya, yang view PDF-nya. Oke, di sini saya download dulu. Lalu kemudian saya cari yang lain, ini mungkin ya. Oke, 2 saya rasa cukup. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ingin mengupload file yang sudah di-download tadi ke dalam Mendeley kita. Boleh dengan mengklik ini tombol add yang ada di samping kiri ini. Ketika saya langsung klik ikonnya, ini berarti adalah add file ya, karena kalau kita buka tanda panahnya ini ada beberapa pilihan. Intinya di sini adalah ada add files dan ada add entry manually ya. Add files ini berarti file PDF jurnal yang mau disitasi sudah tersedia, sisa di-upload. Dan add entry manually ini berarti filenya tidak tersedia. Misalkan jurnal-jurnal yang tidak tersedia PDF-nya, tapi di websitenya sudah memuat ringkasan informasi. Nah, yang kita butuhkan untuk modifikasi ya, sehingga bisa kita kalau saya klik ini bisa kita masukkan sendiri ya, tipenya apa, jurnal atau proceeding atau yang lain, judulnya, nama pengarangnya, nama jurnalnya ya, tahun dan seterusnya. Tentu teman-teman semua detail ini tidak perlu terisi ya. Minimal adalah isian-isian yang kita butuhkan ketika menyusun daftar pustaka ya. Salah satunya mungkin DOI-nya juga kalau mau diisi silahkan. Oke, seperti itu ya. Tapi di sini kita coba add file saja dulu. Kita masukkan 2 jurnal yang tadi. Oke, teman-teman. Nah, ketika jurnalnya dimasukkan, maka teman-teman bisa lihat di details di sini itu sudah memuat informasi-informasi yang dibutuhkan untuk citasi ya. Di sini juga bisa kita lihat bahwa kadang-kadang kita butuh penyesuaian ya, kita butuh tambahan-tambahan informasi ketika kita mengupload filenya. Di sini bisa dilihat bahwa yang pertama ini sudah oke, tapi halamannya belum ada. Teman-teman kalau mau menambahkan boleh diklik, karena Mendeley juga ini bisa sebagai aplikasi untuk PDF reader ya. Di sini kita lihat apakah halamannya memang tersedia atau tidak tersedia, sehingga apalagi namanya detailsnya ini tidak memuat halamannya. Di sini ternyata ada dia halaman 1 sampai 10, jadi boleh ditambahkan di sini 1 sampai 10. Oke, gitu ya. Oke, saya coba cari lagi satu jurnal ya. Saya cari di Google Scholar. Misalkan regresi logistik. Oke, di sini saya coba download satu jurnal. Oke, ini ya misalkan. Ya. Oke, ini sudah ada. Coba kita masukkan lagi ke Mendeley-nya. Oke, ini ya. Jadi di sini sudah termuat juga informasinya. Oke, nah sekarang
Ya, tentu ini menjadi langkah penting ya teman-teman di proses Mendeley ini, mengumpulkan dulu referensi-referensi yang akan teman-teman jadikan sebagai rujukan. Nah, kalau misalkan mau mengatur untuk tata kelola ini, boleh teman-teman membuat folder ya. Misalkan mau menyusun referensi khusus untuk penelitian terkait dengan stunting, maka silakan buat folder sini misalkan stunting dan seterusnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa menampilkan sesuai foldernya atau sekalian semua dokumennya. Oke, ini ya. Nah, teman-teman, ini ya salah satu langkah penting sudah disampaikan. Langkah penting berikutnya adalah bagaimana cara sinkronisasi antara Mendeley dengan Office Word. Ya, teman-teman. Nah, caranya adalah teman-teman pilih tools ya, pilih tools yang ada di Mendeley. Di sini, yang kedua ini pilih install MS Word plugin. Ya, ini karena saya sudah terinstall, maka di sini pilihannya adalah uninstall. Tapi teman-teman, bagi yang belum melakukan sinkronisasi antara Mendeley dan Office Word, maka bisa diklik ini ya, install MS Word plugin. Tapi pastikan teman-teman tidak ada Office Word dulu yang terbuka ya, tidak ada Office Word dulu yang terbuka. Silahkan diklik. Ketika teman-teman sudah klik, maka Office Word dan Mendeley ini sudah tersambung. Nah, sekarang saya coba mendemonstrasikan bagaimana penggunaannya di Office Word. Oke, baik teman-teman. Nah, ketika teman-teman berhasil melakukan sinkronisasi antara Mendeley dan Office Word, maka teman-teman bisa mengeceknya dengan mengklik menu References. Nah, di sini muncul satu kelompok toolbar ya, kelompok toolbar teman-teman terkait dengan Mendeley. Mulai dari insert citation, undo, refresh, insert bibliography, open Mendeley, dan pemilihan style apa yang mau digunakan. Oke, begitu ya. Nah, kita coba ilustrasikan bagaimana penggunaan Mendeley ini. Di sini saya coba meminta 2 paragraf random teman-teman ya. Nah, misalkan ini, misalkan di sini adalah latar belakang ya, misalkan latar belakang. Oke, latar belakang ini adalah paragraf pertamanya dan ini adalah paragraf keduanya. Nah, di mana paragraf pertamanya ini kita coba ilustrasikan merujuk ke salah satu jurnal yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, untuk melakukan citasi teman-teman bisa dilakukan dengan mengklik insert citation, lalu kemudian silahkan cari jurnalnya ya. Teman-teman cukup menuliskan kata kunci mungkin di jurnalnya, nanti akan keluar sendiri. Contoh tadi saya ini ya. Nah, ini tadi kan kita sudah melakukan ya, boleh diklik ini. Jadi nanti teman-teman kalau sudah mengupload semua jurnal, maka nanti akan muncul semua di sini ya. Contoh ini saya pilih satu, lalu kemudian saya oke, ini ya, secara otomatis nanti akan muncul. Nah, bagi Office Word ya yang menggunakan aplikasi Reference Manager, itu akan kelihatan nanti ketika kursornya diarahkan ke citasinya, maka citasinya akan gini ya, warnanya abu-abu. Oke, begitu ya. Nah, di paragraf kedua mungkin saya juga mau mensitasi yang satunya lagi. Boleh diketikkan saja kata kunci, bahkan hurufnya, satu huruf saya teman-teman itu sudah memunculkan ya. Jadi saya oke, ini ya. Jadi ada dua citasi yang kita uji cobakan. Nah, ini sudah muncul semua otomatis ya. Nah, sekarang proses citasi sudah kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat daftar pustakanya? Nah, tentu teman-teman, yang pertama adalah coba kita arahkan dulu kursornya ke halaman daftar pustaka. Biasanya kan paling bawah ya. Nah, coba di sini ya, saya tuliskan daftar pustaka. Oke, nah untuk memunculkan daftar pustakanya teman-teman itu kita klik insert bibliografi di atas sini ya, di atas sini, maka secara otomatis Mendeley akan
memunculkan daftar pustakanya sesuai dengan isian details yang tadi muncul di Mendeley ya. Seperti contoh teman-teman, ini yang pertama karena isiannya lengkap sampai nomor DOI-nya, maka dimunculkan juga di sini ya. Yang kedua ini tidak ada nomor DOI-nya, maka yang dimunculkan hanya sampai di nomor halaman. Nah, tentu teman-teman ini jadi seberapa banyak pun nanti yang teman-teman lakukan sitasi, maka Mendeley akan menyusun secara sistematis sesuai dengan aturannya. Ya, seperti misalkan ketika yang kita gunakan itu adalah style APA, ya, maka daftar pustaka ini akan disusun berdasarkan abjad, ya, akan disusun berdasarkan abjad. Ketika teman-teman menggunakan style ini IEEE, maka ini juga akan disusun berdasarkan angka. Nah, coba saya balik ya yang tadi ya. Coba misalkan ini yang huruf M itu di sini dan yang huruf B di sini. Nah, contoh misalkan di sini ini ya M, dan ini adalah yang nama pertamanya, nama akhirannya maksud saya B. Oke, jadi teman-teman, walaupun seperti itu nanti ya sesuai dengan standar IEEE. Kalau standar IEEE berarti yang urutan daftar pustakanya adalah urutan yang mana yang lebih dahulu disitasi ya. Ini nomornya. Kalau kita pakai APA teman-teman, ini ya contoh. Oke, maka dia akan diurutkan berdasarkan abjad. Nah, walaupun di sitasi daftar pustaka pertama ini, walaupun dia urutannya terakhir ya, tapi karena dia nama akhirannya pertama B, maka dia disusun lebih awal. Nah, ini teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan Mendeley. Nah, bisa kita lihat bahwa banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita ambil dari sini ya teman-teman, karena ya tidak sedikit penilaian jurnal, penilaian proposal itu bergantung pada daftar pustaka. Khususnya bagi mahasiswa ya, ketika misalkan mengajukan PKM ya, program kreativitas mahasiswa, maka penyusunan daftar pustaka ini itu masuk di penilaian tahap 1 yang banyak menggugurkan mahasiswa. Nah, kita tahu sendiri bahwa di PKM ini proses penilaiannya ada 2, ada tahap 1 administrasi dan format yang banyak menggugurkan sehingga tidak masuk ke tahap 2 untuk penilaian substansi. Jadi untuk mengurangi persentase gugur akibat format teman-teman, maka saran saya silahkan menggunakan Mendeley atau software reference manager lain agar membantu teman-teman dalam menyusun sitasi dan daftar pustaka. Ya, saya rasa ini cukup untuk sesi kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.